Untuk mengatasi apabila kita plaster tapi batanya itu daya resapnya kuat hingga 20 menit ya teman-teman, mengikuti kepala menggunakan roscam plastik area di plasteran tak terlalu banyak pori-pori akan memperlambat pekerjaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi ya di channelnya Hadi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala jalan urusannya, amin. Dan tetap semangat ya teman-teman. Oke ya teman-temanku, di video kali ini saya akan sharing pekerjaan aku, yaitu plaster tembok ya. Dan tembok ini batanya itu berbahan kapur ya, dan daya resapnya itu sangat tinggi ya teman-teman. Dan untuk semen yang kita gunakan untuk perbandingan semennya yaitu semennya 1, dan untuk pasirnya itu 4 kereta sorong ya teman-teman. Kita campur hingga merata. Dan untuk alat yang kita gunakan yaitu roscam plastik dan juga penada ya, dan kita menggunakan sidar kayu juga ya teman-teman. Seperti ini tuh gunanya untuk meluruskan plasteran kita. Dan ini adalah media yang akan kita kerjakan, yaitu bata putih yang berbahan kapur dan daya resapnya itu tinggi ya teman-teman. Sebelum kita mengaplikasikan luluannya, kita beri kepalan dulu ya teman-teman untuk temboknya ya, seperti ini di kiri kanan ya. Tujuannya nanti supaya tembok kita itu lurus ya. Dan ini kepalanya itu kita timbang menggunakan water plus. Dan sebelum kita mengerjakannya untuk temboknya itu, untuk batanya itu kita siram air ya, supaya tidak mudah cepat kering ya teman-teman. Jadi sebelum kita mengaplikasikan luluannya, kita siram terlebih dahulu ya, karena tembok ini berbahan kapur, jadi daya resapnya itu sangat tinggi ya. Jadi kita siram air secukupnya. Dan selanjutnya setelah kita siram untuk batanya ya secukupnya ya teman-teman, selanjutnya untuk pengolesan luluannya. Untuk pengolesan luluannya itu kita dari bawah ke atas seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk pengolesan lapisan yang pertama ini kita dari bawah ke atas. Jadi nanti kita akan menggunakan 2 lapis ya teman-teman. Jadi untuk lapisan yang pertama ini gunanya untuk menutupi seluruh bagian bata putih kita ya teman-teman, karena bata putih ini sangat kuat ya daya resapnya. Jadi untuk lapisan yang pertama ini kita oleskan secara tipis-tipis ya teman-teman, sampai menutupi seluruh bagian bata putih kita. Jadi untuk mengatasi apabila kita plaster tapi batanya itu daya resapnya kuat ya, yaitu kita menggunakan trik-trik ya teman-teman. Yaitu trik yang pertama, untuk batanya kita siram terlebih dahulu secukupnya hingga bagian bata itu basah ya teman-teman. Dan trik yang kedua yaitu untuk pengolesan lapisan yang pertama itu kita oleskan secara tipis-tipis hingga menutupi seluruh bagian bata kita. Dan setelah menutupi seluruh bagian bata itu kita tinggalkan sekitaran 15 hingga 20 menit ya teman-teman. Kita tinggal minum kopi ataupun hisap rokok ya teman-teman. Jadi untuk lapisan yang pertama ini gunanya untuk meredam daya resap dari bata kita, supaya nanti saat pengolesan lapisan selanjutnya ataupun lapisan yang kedua itu tidak mudah kering ya teman-teman. Jadi untuk lapisan yang kedua ini kita oleskan secara merata, dan sudah merata itu kita tinggal sekitaran 15 hingga 20 menit ya teman-teman. Oke ya teman-temanku, setelah kita tunggu hingga jeda 15 hingga 20 menit ya, sambil kita istirahat. Jadi ini adalah tahap lapisan yang kedua. Untuk lapisan yang kedua, untuk pengolesannya itu seperti di lapisan yang pertama tadi ya, dari bawah ke atas.
Jadi untuk semennya itu kita agak basah ya teman-teman, supaya mempermudah saat pengolesannya. Dan untuk pengolesan lapisan yang kedua ini kita tidak ambil banyak ke bawah ya teman-teman, sekitaran 1 meter saja ya, karena kita ini lagi belajar ya, jadi kita ambil tidak banyak ya, sekitaran 1 meter. Dan untuk pengolesan lapisan kedua ini setara merata ya, dan turun sekitaran 1 meter ya. Selanjutnya kita luruskan menggunakan jidar kayu. Jadi kita oleskan menggunakan jidar kayu, kita luruskan mengikuti kepalaan yang sudah kita buat tadi ya teman-teman, yang sudah kita timbang menggunakan water plus ya, supaya hasilnya itu merata dan lurus. Setelah plasteran kita luruskan menggunakan jidar kayu seperti ini ya, selanjutnya yaitu kita haluskan untuk plasterannya menggunakan roskan plastik ataupun roskan baja ya, supaya di plasteran kita itu tidak terlalu banyak pori-pori ya teman-teman. Jika plasteran kita atau tembok kita itu terlalu banyak pori-pori, menurut pengalaman saya selama ini, apabila tembok kita mau pelamir menggunakan acian putih, itu biasanya akan menghabiskan semen terlalu banyak ya teman-teman, dan juga akan memperlambat pekerjaan kita. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini, dan kurang lebih seperti itu ya penjelasan saya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, terutama buat teman-teman pemula yang sekiranya mau plaster temboknya sendiri. Bila penjelasan saya ini belepotan ya dan nggak enak didengar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video ataupun sharing pekerjaan aku yang berikutnya.
Kan